percuma. Amalan yang seperti ini itu nggak akan bisa membuat suami taubat selingkuh atau berubah menjadi suami yang lebih baik. Loh. Amalan apa sih itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, terutama buat bunda yang berikhtiar dengan hajat ingin suami yang tadinya hobi selingkuh, egois, kasar, atau punya kebiasaan buruk jadi taubat dan menjadi suami yang lebih baik. Nah, ini bunda perlu tahu nih, ada amalan yang sangat-sangat percuma untuk dilakukan. Jadi mau sengotot apapun bunda mengamalkannya, ya hasilnya biasanya nihil bun, alias nggak ada hasil. Nah, amalan apa sih itu? Oke, ada dua bun. Yang pertama adalah amalan yang terlalu banyak tapi tidak istiqomah. Nah, misalnya nih, bunda nyari-nyari nih amalan menyembuhkan tabiat suami di internet, ya, nyari-nyari di YouTube. Lalu bunda nemu nih, oh ada amalan nih baca ayat kursi misalnya 1000 kali. Nah, ini bunda langsung amalkan tuh. Tapi baru sehari bunda amalkan, bunda nyari lagi nih amalan lainnya. Misalnya nih, baca istighfar 700 kali sehari. Nah, terus bunda pindah nih ke istighfar. Nah, lalu besoknya, pas bunda merasa hati bunda ingin balas dendam sama pelakor, lalu bunda ganti amalannya lagi. Misalnya nih, baca sholawat ashgil 3000 kali. Nah, kayak gini nih bun, percuma bunda. Jadi mau berapa ribu kali pun kita mengamalkan amalan yang semacam ini, itu gak akan ada efeknya dan gak ada barokahnya. Kenapa? Karena amalan yang paling utama itu adalah amalan yang dikerjakan secara istiqomah walaupun sederhana. Ya, Rasulullah bahkan bersabda bahwa istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Artinya boleh dibilang bahwa sesuatu yang sedikit, ya, tapi istiqomah itu lebih dahsyat efeknya daripada banyak tapi nggak istiqomah. Di sini saya pernah dengar bun, ungkapan dari seorang ahli bela diri yang mengatakan, saya itu tidak takut pada orang yang tahu banyak jurus, tapi saya lebih takut pada orang yang hanya tahu satu jurus tapi melatihnya ribuan kali. Inilah perlunya punya amalan yang istiqomah meskipun hanya sedikit. Nah, kemudian bun, amalan yang kedua yang nggak ada efeknya adalah amalan yang tidak disertai dengan usaha memperbaiki diri secara lahiriah. Kenapa harus memperbaiki diri? Karena hakikatnya ujian perselingkuhan itu adalah semacam alarm dari Allah bahwa ada hal yang perlu kita bereskan nih dalam diri kita. Ya, mulai dari keterikatan kita terhadap suami, terlalu mencintai suami, terlalu bucin, sikap yang mungkin kurang cocok dengan selera suami, dan sebagainya. Ketika kita itu sibuk menjalankan amalan-amalan tadi demi mengejar cinta suami, tapi tidak diimbangi dengan ikhtiar memperbaiki diri secara serius, ya bakalan percuma bun. Artinya, kita itu hanya melakukan amalan untuk menuruti hawa nafsu dan keinginan kita, tapi kita tidak mau memahami alarm dan isyarat dari Allah untuk kita. Nah, ini mungkin bunda bertanya-tanya dari tadi nih, bun, lalu amalan seperti apa yang istimewa dan cocok untuk saya? Oke, yang pertama bun, amalannya sederhana, tapi istiqomah. Ya, terserah apapun amalan yang bunda praktekkan, itu yang penting istiqomah bun. Nah, itulah kenapa ketika bunda ikut bimbingan saya, amalannya itu sangat mudah dan sederhana. Ya, jadi bunda cukup berzikir Ya Rahman, Ya Rahim sebanyak 2 kali putaran tasbih saja. Jadi ya totalnya hanya 99 kali Ya Rahman, 99 kali Ya Rahim. Jadi cuma itu aja. Amalannya mudah sekali. Ya mungkin bunda bertanya-tanya ya, kalau amalannya segampang itu, apa barokahnya nanti? Gak ikutan kecil ya bun? Ya justru tidak bun, karena bunda itu saya bekali dengan tasbih karomah ar-Rahman, dan ini tidak seperti tasbih biasa karena sudah melalui proses tirakat dan pengisian berkah energi karomah. Apalagi di sini nanti
ada media penyelarasan berkah energi yang membantu menyalurkan energi karomah dari tasbih ini ke dalam aura Bunda sehingga aura Bunda menjadi lebih positif. Lanjut Bun, yang kedua, amalannya itu dibarengi dengan usaha-usaha memperbaiki diri secara nyata. Yang tadinya Bunda memperlakukan suami sesuai dengan persepsi Bunda, ya, sekarang Bunda sesuaikan dengan seleranya suami. Ya, yang tadinya Bunda itu monoton dalam pelayanan ranjang, nah sekarang Bunda mulai divariasikan. Yang tadinya hati sama pikiran Bunda itu selalu tertuju terus ke suami, nah sekarang Bunda alihkan ke Allah. Ya, yang tadinya sholatnya masih sering telat, sekarang lebih disiplin dan diperbanyak. Nah, usaha-usaha lahiriah yang nyata seperti inilah yang juga wajib kita lakukan kalau ingin ikhtiar kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibaratnya tuh Bun, kita sebagai manusia gak bisa tanpa Allah, tapi Allah juga gak mau berkehendak tanpa usaha kita. Nah, jadi memang harus ada keseimbangan, dan usaha-usaha lahiriah itu tadi sudah saya rangkum dalam buku panduan dari sarana buka aura yang Bunda maharkan. Misalnya nih, Bunda memaharkan tasbih karomah Ar-Rahman untuk mengatasi suami yang selingkuh. Nah, di situ ada panduannya Bun, ada poin-poin yang wajib Bunda kerjakan sebagai usaha nyata. Nah, terus nih, misalnya lagi, Bunda punya hajat untuk meluluhkan hati suami yang keras dan tabiatnya kasar. Nah, di situ buku panduannya itu akan berbeda lagi sesuai dengan kebutuhan Bunda. Inilah Bun, salah satu kemudahan dan manfaat yang Bunda bisa dapatkan ketika ikut bimbingan saya. Jadi, Bunda tidak hanya mendapatkan sarana tasbihnya aja, tapi juga ada paket usaha lahiriahnya yang bisa Bunda praktekkan di rumah. Dan setelah Bunda melakukan langkah-langkahnya, nanti Bunda ada sesi konsultasi ya dan pendampingan bersama saya secara rutin melalui telepon. Baik, itu tadi Bun sedikit ulasan dari saya dan semoga bermanfaat untuk membantu ikhtiar sahabat Bunda sekalian. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau Bunda butuh bimbingan secara profesional, silahkan Bunda bisa langsung saja menghubungi Mbak Dinda di nomor yang tertera di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.